kayak lu tau gak sih kalau misalkan seorang entertainer udah mulai disebut dengan 2 namanya gitu atau nama lengkapnya gitu yang kayak itu kapan mulai terpikir untuk memasak Genovine, terus sempat nggak sih kemarin terhalang pandemi dalam segala prosesnya, proses pasti produksi lagu-lagu yang lagu-lagu yang ada di dalam album Genovine itu bukan lagu-lagu yang aku sempat produce di awal tahun 2019. Jadi aku kan sempat berangkat ke LA untuk produksi 4 lagu dalam dalam kolaborasi antara Musika itu label aku dengan Empire joint venture mereka untuk merilis aku sebagai artis gitu. Nggak ada lagu yang dari situ masuk karena memang kan pada saat itu US lagi melalui banyak hal ya dari Black Lives Matter, coronavirus gitu dan segala economical status yang kita sedang lalui sekarang gitu loh. So di tahun 2020 itu bukan suatu hal yang scalable gitu untuk merilis lagu yang proyeknya begitu besar. Makanya aku memutuskan kan di kayaknya bulan Juni ya aku merilis lagu Oke. Itu sebenarnya udah unek-unek yang aku tahan dari 2019 sampai ke awal 2020. Kayak aku merasakan banyak sekali writer's block, aku lagi tidak bisa menulis, aku merasa sangat anxious dengan karir aku merasa bahwa lagu-lagu yang aku ciptain they're not good enough dan aku mulai taruh terlalu banyak ekspektasi tapi nggak ada yang gue lakuin gitu. Jadi akhirnya gue kayak dengan lagu itu gue agak-agak membuang sial gue sih, kayak udahlah gitu loh, rilis aja Oke daripada aku nggak ada karya apa-apa gitu. Benar-benar sesimpel dan secetek itu pemikiran aku dan ternyata direspon dengan sangat baik. Aku berbicara dengan banyak sekali psikolog, maksudnya karena mereka mendengar lagunya dan mereka bertanya sama aku, why did you feel that way? Dan itu yang sebenarnya udah lama aku rasain, tapi dengan pandemi semakin naik ke permukaan gitu. Kita jadi yang ngerasa kayak aduh ternyata nggak apa-apa ya untuk merasa tidak baik-baik aja aman. Gitu. Oke. Iya. Akhirnya karena lagu itu aku jadi terpacu selama beberapa bulan, kayak kepikiran terus kayak bikin album gak ya? Mana bisa sih, ini lagi tahun kayak gini bikin album gak ya? Tapi setiap hari tuh ada pemikiran itu. Sampai akhirnya ada satu momen di mana aku pastinya harus berbincang sama label aku gitu kan. Dan aku paham betul bahwa major label punya kesulitan sendiri untuk merilis lagu atau project yang terlalu besar dengan keadaan ekonomi yang ada. Jadi dengan segala perbincangan yang kita miliki, ketemulah sebuah kesepakatan itu di bulan Oktober awal. Aku cuman propose gue mau bikin album, gue nggak mau tahu karena gue pengen menangin satu hal aja di 2020 dan itu adalah untuk menyelesaikan album. Dan mereka tanyain sama aku timeline-nya seperti apa. Aku bilang ya udah dalam bulan Oktober aku bakal selesain semua demonya dan ini lagu-lagu yang gue yakin gue mau rilis dan mereka baik untuk gue gitu. Jadi percayain aja ke aku gitu. Alhamdulillah aku dapet kepercayaannya dan November mulai rilis dan Desember juga sambil ya menggali lagi gitu kan untuk menyelesaikan 3 lagu lainnya yang ada kolaborator gitu kan. 2 lagu lainnya yang ada kolaborator terus rilis dari Januari. Jadi untuk memutuskan bikin album tuh itu butuh seminggu dan produksi mungkin untuk menyelesaikan lagunya sendiri itu 3 minggu, tapi untuk masa produksi dan lain sebagainya itu 4 months lah sampai rilis. Jadi lo berhasil mengatasi dan melawan rasa ketidaknyamanan lo dan kecemasan lo di awal tahun 2020 dan terbayarkan dengan sukses di awal tahun 2021 ini. Selamat sekali lagi untuk Genovine. Nah, ngomongin materi musik, Sheryl, aku sebagai pendengar nih banyak perbedaan yang kentara di
album ini dengan album sebelumnya, termasuk tadi penulisan lirik, terus musikalitas juga. Secara pribadi gue ngelihat ada proses pendewasaan ini Isotoy ini. Proses pendewasaan dalam bermusik dari seorang Sheryl. Nah, jadi album ini bisa dibilang merepresentasikan karya musik yang lo inginkan selama ini ya. Maksudnya seperti yang lo bilang tadi, lo mendem itu semua, lo nyimpen itu semua, terus tercurahkan akhirnya di Genovine ini. Ya, banget. Aku ngerasa kalau ini proses yang sangat mahal, karena bahkan sambil menggarap album ini, karena ambisi aku dan segala harapan yang aku tuahkan di dalam album ini, aku tuh bahkan kehilangan banyak teman juga di dalam proses ini, karena memang cuman itu yang aku prioritaskan gitu. Dan aku sadar mungkin memang yang mempercayakan aku untuk menjadi kawannya tidak mungkin akan menghiraukan aku begitu aja. Tapi aku juga jadi bisa ngelihat gitu loh proses pendewasaan yang orang-orang suka bilang gini loh, semakin ketika lo bertambah usia, lo pasti kehilangan lebih banyak kawan gitu kan di dalam lingkup pertemanan gitu. Dan itu bener-bener lagi kerasa banget gitu loh, yang teman-teman yang aku selalu punya intuisi bahwa mereka akan selalu ada di dalam hidup aku, mereka bener-bener ada. Tapi yang aku udah dari awal kayaknya gue bakal kehilangan lo sih, kayak ini cuman fase gitu, bener-bener udah nggak ada di akhir tahun. Dan aku dari situ bener-bener ngerasa malah lebih banyak beban yang terangkat dari gue gitu. Dan itu salah satu secara spiritual mungkin ya, atau kayak secara psikologis pendewasaan aku. Tapi juga thank you so much buat Faras udah review album gue ya gitu. Kalau ngerasa dari segi musik dan lagunya itu lebih dewasa, jujur sih mungkin karena aku baru merilis karya-karya yang seperti itu ya, tapi aku sebenarnya udah mendem itu tuh dari lama banget gitu. Cuman nggak pernah terlintas di pikiran aku kalau dalam waktu dekat aku bisa merealisasikannya. Jadi kadang aku suka melebihi ekspektasi aku buat diri aku sendiri gitu, dan itu bukan karena sekarang gue kepedean atau gimana, tapi emang kayak gue selalu merasa bahwa gue bukan siapa-siapa gitu loh. Jadi santai aja gitu, kayak mau rasa cemas, mau rasa takut gitu, itu wajar. Oke, kayak ya udahlah, kayak oh ternyata lo rilis album ini, selamat ya gitu, kayak ya udah gitu, cukup aja gitu. Apalagi nih gitu. Kamu bilang tadi kan kalau sebelum-sebelumnya seluruh track berbahasa Indonesia, sementara di Genovine seluruh tracknya berbahasa Inggris. Apakah ini sebuah langkah maju bagi Sheryl untuk lebih bisa menembus pasar internasional mungkin? Who knows? Aku melihat pasar internasional sama pasar lokal tuh sama aja. Mungkin dari segi bisnis gitu, kayak bisnis manager aku bakal getok aku beda gitu lah, kayak on banget sih lo ya, tapi kan gue kan tugasnya kan sebagai musisi aja ya gitu loh. Ada porsi di dalam tim aku yang memikirkan hal itu. Tapi dari aku sendiri, aku pribadi, aku ngerasa kalau punya fans aja itu tuh udah sebuah prestasi yang aku tidak pernah sangka di dalam karir aku gitu loh. Maksudnya mereka bisa mencapai sebuah titik di mana mereka itu bisa mengikuti karya-karya yang aku buat gitu. Itu benar-benar di luar ekspektasi aku sih. Jadi kayak dari itu aja buat aku udah bonus dari kejujuran aku, dari effort aku untuk menyampaikan lagunya, untuk membuat lagunya. Tapi untuk mencapai pasar internasional, menurut aku itu bonus. Of course, aku nggak akan naif kalau misalkan emang diterima di sana ya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan enggak ya
Oke, jadi kamu lebih mementingkan memprioritaskan kejujuran kamu dan kenaturalan kamu dalam proses berkarya dalam membuat sebuah lagu. Nah, aku lihat ada benang kejujuran aku, tapi kayak kejujuran yang akhirnya berkembang jadi loyalitas gitu dari pendengar aku gitu, dan aku ngerasa itu mau 1 orang, mau 10 orang, mau 1000, mau 1.000.000 gitu, itu sebuah prestasi yang cukup membanggakan orang tua aku ya kayak karena dari mereka 2 orang yang mungkin sangat ngefans sama aku ya sebagai anaknya gitu, kayak tugas mereka untuk bangga sama anaknya. Saya akhirnya punya banyak orang yang baru bisa ngikutin proses aku dan menghargai karya aku. Pastinya selama orang tua aku happy sih, aku happy juga. Harus selalu happy. Nah, ada benang merah nih, dari yang menjadi ciri khasan seorang Sheryl dalam menulis lagu ya. Nih tema gue tangkap tema romansa anak muda mungkin, terus obrolan ringan antar teman dekat dan hal-hal semacam itu yang berhasil lo bungkus dengan apik, dengan bagus sejak album pertama lo. Nah, untuk kedepannya nih, ada nggak sih kemungkinan Sheryl kepikiran untuk menuliskan lagu dengan tema yang di luar benang merah ini? Misal entah kritik isu sosial kayak, atau masalah lingkungan, atau segala macam lah yang beda dengan sebelum-sebelumnya gitu. Aku tuh nggak tahu ya, karena aku tuh orang yang sangat menyerap lingkungan aku, atau kayak orang-orang yang ada di sekitar aku, atau suasananya gitu yang aku memilih, yang aku pilih gitu untuk terlibat di dalamnya atau tidak. Jadi aku nggak tahu sih bulan depan, besok gitu, apa yang akan datang ke aku secara bertubi-tubi gitu, sampai akhirnya aku bisa punya kesempatan untuk membicarakan sesuatu yang aku tidak pernah sangka aku bicarakan. Tapi selama aku membuat karya, memang aku hanya mengusik hal-hal yang benar-benar benar-benar aku rasain gitu, dan tidak berusaha untuk mengemasnya, memikirkan kata apa ya yang jarang digunakan atau yang berat buat orang telan gitu biar gue terkesan pintar. Aku sama sekali tidak punya kesabaran gitu. Jadi memang kalau misalkan nulis pun yang aku perhatiin gitu, atau yang aku belajar dari teman-teman yang aku minta untuk kasih masukan buat aku, yang aku percaya mereka punya pengalaman yang jauh lebih banyak daripada aku, atau yang baru mulai dan mereka approach-nya atau cara mereka menghadapi karir ini seperti apa. Aku tuh jadi sadar kalau misalkan mereka memang cuma menulis apa yang mereka tahu gitu loh. Karena kalau misalkan kita tidak bisa merasakan kalau kita tuh hanya pengen ikutin tren, itu akan mati bersama tren. Karena maksudnya kata tren kan it's very momental gitu. Jadi I don't try to masuk kayak tiba-tiba gue bikin lagu tentang corona gitu, kayak I don't feel like I know how, because I believe ada vaksin, ada perubahan-perubahan yang terjadi secara medicinal juga, orang-orang pasti udah mulai ambil approach yang baru untuk bisa melakukan ini semua gitu. Dan I just focus on me gitu loh, karena ada aparat-aparat kesehatan yang pasti memikirkan itu. Kayaknya bagian gue adalah kepada orang-orang yang mau bersharing sama aku atau mau mendengarkan apa yang harus aku bilang, yang aku bisa ingatkan adalah ya stay safe. I don't know, maybe, tapi I just wanna focus on apa yang aku tahu sekarang. Yeah. Jadi lo memaksimalkan apa yang lo bisa lakukan sekarang, tanpa harus memaksakan hal-hal yang lo nggak bisa pikirin, lo nggak sanggup pikirin saat ini gitu. Betul. Ya,
Kayak bukan nggak sanggup, Nah, tapi aku tuh nggak mau sangkut pautin nama aku dengan suatu hal yang bukan Sheryl. Jadi kayak ada aku, ada Sheryl gitu. Nah Sheryl ini lahannya ini gitu, dan aku orang yang cukup galak sama diri aku sendiri untuk bisa bilang kayak oh enggak, Sheryl. Kayak lu tau gak sih kalau misalkan seorang entertainer udah mulai disebut dengan dua namanya gitu atau nama lengkapnya gitu yang kayak Sheryl Sheinafia gitu, kayak itu jadi aku mulai bisa melihat itu, oh oke, Sheryl Sheinafia gini gitu, kayak oh ya udah, aku hanyalah brand tapi ya aku adalah aku. Jadi Sheryl Sheinafia sih enggak, mungkin aku punya pendapat sendiri tentang isu-isu itu, tapi kayak ya lo nongkrong ngopi sama gue lah baru kayak gue bagiin sih apa yang gue tahu. Iya.